Abah dan Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Sobat Vlog dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kami diberi izin untuk hadir di ruang dengar sahabat Vlog sekalian. Tentunya sebelumnya mari kita selalu panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya, ya minimal nikmat iman pada diri kita yang alhamdulillah sampai dengan detik ini masih bisa kita pertahankan. Selanjutnya nikmat kesehatan, nah ini yang paling utama Sobat Vlog ya, karena siapapun yang sakit ya saat ini maunya adalah sehat. Maka dengan nikmat sehat inilah mari kita syukuri ya, dengan cara tentunya melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan juga menjauhi segala larangan-larangan. Sobat Vlog yang berbahagia, sholawat serta salam tak lupa mari kita aturkan pada junjungan Nabiullah kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan di yaumul akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa Sobat Vlog, tentunya Abah hari tidak sendirian ya, sudah ada di samping Abah Jatmiko. Assalamualaikum Abah Jatmiko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ngantuk ya Abah ya? Enggak. Alhamdulillah Abah. Insya Allah nanti kita sholat Id ya. Amin, nah, amin. Sholat Idul Adha yang memang ini salah satu hari raya umat Islam ya, Abah ya. Siap. Nah, tentunya perlu sedikit persiapan ini yang barangkali perlu kita sampaikan kepada sahabat Vlog ini terkait dengan hari raya Idul Kurban atau sholat Id ya, yang insya Allah akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Monggo Abah. Siap. Ini Pak, ada beberapa hadis yang jelas hukumnya saja. Hukumnya sholat sunat Id menurut jumhur ulama hukumnya sunnah muakkadah. Artinya yang sunat yang dianjurkan, betul diwajibkan, dianjurkan. Karena Rasulullah memang tidak pernah meninggalkan sholat sunnah ini. Jadi Rasulullah selalu menjalankan. Ada beberapa hadis wa an Ummi Atiyah radhiyallahu an qalat umirna an tukhrijal awa'ik. Rasulullah memerintahkan kami untuk membersamai yang pertama budak-budak kami, hamba-hamba sahaya kami. Artinya kalau sekarang maaf dengan tanda kutip, sebetulnya bukan kalau dulu kan hamba sahaya itu budak. Ya, karena memang saat itu masih ada ya. Sekarang misalkan pembantu kita misalnya. Itu kata kalau di sini mereka diajak untuk membersamai. Jadi tidak kemudian begini loh. Kamu kan masak, kamu kan repot di rumah, ya nggak usah sholat Id. Itu enggak. Jadi Nabi mengatakan ini Ummi Atiyah mengatakan amirna, diperintahkan kami untuk mengajak budak sahaya kami. Berarti kalau sekarang pembantu rumah itu saat itu ya harus dandan, harus ayo kamu ikut aku. Kemudian al-haid, wanita yang haid. Bahkan kalau ada yang di situ haid pun tetap harus menghadiri, disunahkan untuk menghadiri Idul Fitri. Yashhadanal khaira, agar mereka itu hari itu bergembira menyaksikan kebaikan ya,
wadak watal muslimin, dan sebagai apa, sebagai supaya orang-orang di sekitar itu melihat betapa hebatnya kaum muslimin itu bersama-sama ke lapangan atau ke tempat sholat id. Jadi kata Nabi, Ummu Atiyah, saya diperintahkan Nabi untuk mengajak hamba-hamba kami. Berarti kayak begini, sebanyak-banyaknya gitu, supaya mereka itu seakan-akan bersatu, berbondong-bondong bersama-sama untuk pergi ke lapangan. Tetapi dengan catatan nanti yang wanita haid tetap menjauhi musola, tetap menjauhi sholat aidnya. Jadi mereka hanya berdiri di samping-samping dan lain sebagainya, tidak mendekati sholat aidnya, tapi menghadiri, menghadiri sholat aidnya. Ini hukumnya sunnah muakkadah sampai ke sana. Makanya sholat itu afdolnya di lapangan ya Pak ya? Begini, yang wajib sholat di masjid itu kan laki-laki. Ya toh? Allahu Akbar, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Yang wajib sholat jamaah itu kan laki-laki. Makanya ketika itu sholat biasa, mereka menggunakan masjid, ya kan? Ya. Tapi karena ini bukan sholat biasa, karena mengundang perempuan, ya kan? Ya. Karena mengundang hamba sahaya, karena mengundang orang haid, karena mengundang orang hamil, orang menyusui. Jadi semuanya kayak seakan ini hari upacaranya seluruh orang Islam gitu loh. Seluruh umat Islam tanpa kecuali ya. Tanpa kecuali. Makanya kemudian Rasulullah mengatakan, kamu semua berkumpullah di musolana, tempat sholat kami yang saat itu berupa halaman. Gitu loh. Jadi semuanya dikumpulkan di semacam lapangan lah. Padahal itu kan halaman atau musolana. Itu sekarang kan yang diartikan itu kan semacam luas itu. Kenapa? Ya karena memang bukan untuk laki-laki gitu loh. Paham nggak? Bukan khusus laki-laki. Bukan khusus laki-laki. Kalau itu sholat untuk khusus laki-laki pasti di masjid. Masjid, ya. Ya kan? Betul. Karena ini mengundang semuanya untuk soft power lah, untuk kerukunan, untuk dan lain sebagainya. Makanya kemudian dipindahkan di padang yang luas. Padang yang luas, kalau itu artinya lapangan ya artinya ini dianjurkan untuk memilih suatu tempat yang sangat luas yang menunjukkan persatuan umat Islam. Nah, kalau kemudian sekarang karena tempat luasnya itu Istiqlal karena Istiqlalnya lebih luas daripada lapangan, ya kan, ya monggo gitu loh. Artinya memang itu merupakan pilihan, tapi misinya supaya seluruh umat itu berkumpul, kemudian menunjukkan persatuan umat yang luar biasa. Gitu ya Bah ya, karena yang diundang itu bukan laki-laki bukan saja, hanya khusus laki-laki, tetapi saja. Semua umat, baik laki-laki, perempuan, dan juga mungkin termasuk anak-anak dan ya, perempuan tanpa kecuali ya, mereka yang lagi halangan maupun tidak, itu memang dianjurkan. Maka dibutuhkan tempat yang luas, dan itu bukan di masjid kan gitu. Kalau depan masjid boleh ya Pak ya. Baik Abah, ada yang mau lewat. Siap, kita berhenti sejenak. Sobat Talk, kita nikmati dulu yang mau lewat berikut ini. Tetaplah bersama Abah dan Abah di Vogue Radio Jogja.